Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sahabati wa tabi'in wa ila arwa'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jamil malaikatil muqarrabin khususan ila hadratis sultanil awliya ilahi Syekh Abdul Qadir Jalani wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'lamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar wa ila jami' masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jama'atina fi hadzal masjidil nurul qiyah wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun, para asatidzah, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang saya hormati, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Hidayah, DKM khususnya, jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah kembali memberikan kesempatan, peluang istimewa buat kita untuk sama-sama melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah, mulai dari salat sunnah, salat fardu subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan musyawarah mudzakarah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh kita senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita. Saya kemarin duga libur kali. Diingetin sama Baranin, katanya enggak libur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda 'alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan makalah yang ke-15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha fikratun fi alaillah. Wa minha, dan itu setengah daripada majaril fikri ya. Wa minha, dan itu setengah atau sebagian daripada majaril fikri, fikratun fi alaillah. Fikratun, yaitu berpikir, tafakur fi alaillah, di dalam pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah telah banyak memberikan apa yang kita butuhkan dalam diri kita, khususnya
Alhamdulillah Allah ciptakan kita sebagai manusia. Andaikan jadi binatang bagaimana? Andaikan jadi pohon, jadi benda-benda padat dan lain sebagainya. Kita diberikan akal pikiran, ya, diberikan hati, diberikan ilmu, diberikan berbagai macam kelengkapan hidup kita untuk bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya kudu banyak ingat kita, ya, kepada pemberian-pemberian Allah. Allah berikan kita ini mulut, Allah berikan kita hidung, telinga, kaki, tangan, semua bisa bergerak semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar kita berkiprah di dalam dunia ini di berbagai kebaikan. Ketaatan kita kepada Allah adalah merupakan tuntutan utama. Karena itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah adalah membuktikan bahwa kita ini adalah benar-benar hamba-Nya yang banyak bersyukur atas segala pemberian-pemberiannya. Aifi ni'amihi, yaitu pada nikmat-nikmat Allah. Allati, nikmat-nikmat itu asbagoha yang telah Allah sempurnakan. Alaina atas kita. Apa yang kurang pada kita? Allah sudah sempurnakan. Nah, telinga ada daunnya. Daun telinga namanya, lebar. Kalau nggak ada daun telinga, kira-kira bagaimana bayangan kita? Kita ngaca. Ya, alis nggak pernah lebih daripada menutupi mata. Dari kita lahir sampai sekarang tetap dalam keadaan seperti itu, luar biasa. Ya, jadi nikmat-nikmat Allah itu luar biasa. Jadi harus kita renungkan itu. Ya. Wa atayahu, dan kita juga harus memikirkan tentang pemberian-pemberian Allah. Allati awsalaha ilaina, yang telah sampai pemberian-pemberian Allah itu kepada kita. Apa saja rezeki kita sudah ditanggung, dijamin oleh Allah. Ya. Umur kita, sehat kita, apa yang kita butuhkan itu Allah lengkapi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Fazkuru, ingatlah kalian semua. Ala Allahi, pemberian-pemberian Allah. Artinya nikmat-nikmat Allah. Ingat nikmat-nikmat Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung, berbahagia. Nikmat-nikmat Allah itu sangat banyak. Perasaan tenang, perasaan gembira, ya, perasaan cukup dan lain sebagainya, itu adalah termasuk nikmat-nikmat Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, dan jika sekiranya kalian menghitung-hitung nikmatallahi, akan nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitung sampai maksimal. Nah, kalau bahasa Jawanya ini artinya la tuhsuha, ora iso ngatok kakek. Hah? Artinya menghitung sampai tuntas, sampai maksimal. Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Wa ma bikum, dan apa saja yang ada padamu, min ni'matin, berupa kenikmatan, fa minallahi, maka itu dari Allah. Kita sukses dalam usaha, jangan dianggap itu hasil kerja kita, banting tulang kita, terus keringat kita, bukan. Itu karena dari Allah. Ya. Kita bisa sekarang menjadi seperti ini, itu bukan karena upaya daya kita, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita. Yatawalladu minha, yatawalladu, akan melahirkan, minha, daripada fikratun fi ala illahi, merenungkan, memikir-mikir tentang pemberian-pemberian Allah,
min hadhil fikrati, daripada tafakur ini. Apa yang timbul, yang lahir apa? Al-mahabbatu, rasa cinta kepada Allah. Karena Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga timbullah rasa cinta kita kepada Allah. Ibadah kita semakin baik, ya, semakin semangat. Wa syukru, dan rasa syukur kita yang tidak terbatas. Karena setiap saat selalu menerima pemberian-pemberian Allah berupa nikmat-nikmat lahir dan batin. Ay wa samratu hadzat tafkiri. Ay wa samratu hadzat tafakkur. Tegasnya buah daripada tafakur ini imtila'ul qalbi, memenuhi hati. Hatinya penuh bimahabbatillahi, dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tidak ada nikmat yang dirasakan oleh kita ini tidak enak, tidak nikmat, tidak indah. Selalu semuanya yang Allah berikan itu indah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita sakit, ingat sehat kita. Manakah yang lebih banyak sehat sama sakit kita? Kalau lagi susah, ingatlah gembira kita sama susah kita. Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih lama? Ya, terus segala sesuatu yang Allah siapkan buat kita, kita harus ingat-ingat. Yang telah kita rasakan, yang akan kita rasakan. Nikmat-nikmat Allah itu. Selama kita masih hidup, Allah akan sediakan segala nikmat-nikmat kebutuhan kita. Selain daripada hati kita penuh dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal istighalu bi syukrihi, sibuk hati kita ini dengan rasa syukur kepada Allah, batinan wa zahiran, baik dalam batin maupun secara zahir. Jadi lahir batin itu syukur kita selalu. Masya Allah, luar biasa nih orang yang bisa seperti ini. Makanya kita dituntun untuk berakhlak yang mulia kepada Allah. Itu termasuk akhlak namanya. Orang yang selalu mengingat apa yang Allah berikan kepada kita, itu termasuk akhlak. Lalu ia bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Timbul rasa cinta kita yang penuh kepada Allah. Sibuk kita bersyukur. Kama yuhibbuhu wa yardahu, sebagaimana Allah mencintai seorang hamba, wa yardahu, dan meridhoinya. Namanya syukur lahir dan batin. Bukan syukur cuma di mulut doang, hatinya gerunda. Namanya bukan syukur. Hanya zahiran atau batinan wa zahiran. Syukurnya batin dan zahir. Zahiran wa batinan. Wa minha, dan sebagian daripada majarid fikri, objek pemikiran atau tempat-tempat atau jalan objek pemikiran. Fikratun fi wa'dillahi ta'ala, tafakur, mikir-mikir fi wa'dillahi ta'ala. Apa wa'ad? Janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, janji Allah itu kan banyak banget ini. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak memungkiri janjinya. Orang yang sedekah akan dibalas 10 kali lipat. Tambahin lagi 70 kali lipat. Tambahin lagi 700. Masya Allah, sampai tidak terbatas. Itulah kemurahan Allah dan janji Allah. Apalagi yang nyata, sholat jamaah 27 derajat. Kalau sholat sendiri 1 derajat. Itu pun kalau baik dan khusyuk. Ya, baik dan khusyuk. Banyakan kita kalau sholat sendiri ya, susah sama khusyuk. Ya, cepet lagi emang. Insya Allah itu namanya janji Allah.
Janji Allah lil a'malil lati wasafallahu biha auliya'ahu. Ini ada haknya nih. Auliya'ahu. Ya. Lil a'mali bagi amal-amal allati wasafallahu biha yang telah Allah sifatkan dengan amal-amal tersebut. Auliya'ahu para walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Ya. Jadi Allah itu janji kepada wali-walinya. Karena memang wali-wali Allah ini selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Wa fima a'addalahum, dan juga mikir-mikir pada sesuatu atau apa yang Allah telah sediakan kepada mereka. Apa saja yang Allah sediakan kepada mereka minal khairi, terdiri dari kebaikan-kebaikan al-ajili di dunia ini, wal ajali, dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Dunia dan akhirat Allah telah sediakan kebaikan buat mereka, para waliullah. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Afaman kana mu'minan, apakah orang yang beriman, kaman kana fasiqan, seperti orang yang fasik, la yastawun, tentu tidaklah sama mereka itu. Ya, orang yang beriman dan orang fasik itu tidaklah sama. Wa qala ta'ala, fa amma man utiya wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man utiya, maka barang siapa, adapun barang siapa yang memberikan hartanya, harta artinya di jalan Allah, ya, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa, dan membenarkan mereka orang itu bil husna. Husna ini ada yang mengartikan pahala yang baik, ada yang mengartikan surga. Sama sebenarnya pengertiannya. Fasanuyassiruhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan bagi orang tersebut lil yusra, menuju jalan yang mudah, artinya jalan ke surga. Nih, orang yang mau berinfak, berkorban, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, namanya amal jariyah, dia akan mendapatkan surga, mendapatkan jalan kemudahan menuju surga. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman di antara kamu, wa 'amilus salihati, dan beramal soleh, la yastakhlifannahum, pasti Allah akan menjadikan atau memberikan kuasa, menjadikan khalifah kepada mereka fil ardi, di bumi ini. Ya, memberikan kuasa atau menjadikan khalifah mereka itu di bumi ini. Itu janji Allah. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan atau menjadikan kuasa atau khalifah kepada orang-orang sebelum mereka itu. Ya. Jadi mereka lah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, akan Allah berikan kuasa. Allah luar biasa, banyak banget contoh-contohnya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat kebaikan, lafi na'imin, pasti berada di dalam surga na'im, yang penuh dengan kenikmatan. Itu namanya janji Allah, ya. Orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang baik, orang-orang soleh, pasti berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan.
Ya tawalladu min harrubah, akan melahirkan dari tafakur atau berpikir pada janji Allah Ta'ala, ar-rubbah fil akhirati, gemar beramal untuk akhirat, cinta beramal kepada akhirat. Ai tegasnya wa samratu hadzat tafakuri, buah dari tafakur ini, dari merenung ini, buah daripada renungan ini, yaitu janji-janji Allah, mahabbatus su'ada, cinta kepada orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang bahagia, siapa mereka? Orang-orang yang bahagia, para nabi, para rasul, syuhada, sholihin. Itu mereka orang-orang yang bahagia. Wa hamlu nafsi alal amali, dan mendorong dirinya atas perbuatan atau amal bi amalihim, dengan amal-amal mereka, supaya kita bisa beramal seperti amal mereka, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mencapai kebahagiaan, bahagiaan dunia dan akhirat. Ya, ada lahum minal khairil ajil wal ajil. Wa hamlun nafsi alal amali, dan mendorong dirinya kepada amal, perbuatan bi amalihim, dengan perbuatan-perbuatan mereka. Wa takhalluqi bi akhlaqihim, dan berakhlak seperti akhlaknya mereka. Tuh. Ini hasil renungan daripada janji-janji Allah ini. Insyaallah. Ya. Wa minha, dan setengah daripada objek atau tempat-tempat jalan atau objek berpikir, renungan, fikratun fi wa'idillahi ta'ala, berpikir, merenung pada janji ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lil akhlaqil lati wasafallahu biha a'da'ahu, mana bagi akhlak yang telah Allah sifatkan dengan akhlak tersebut, a'da'ahu, musuh-musuhnya Allah. Tuh, kita kudu merenungkan itu, bagaimana sifat musuh-musuhnya Allah. Banyak menentang, diancam, akan disiksa, ya, karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fima a'addalahum, dan mikir-mikir juga pada apa yang telah Allah sediakan buat mereka, minan nakali, daripada siksaan, wal wabali, dan bencana. Itulah yang Allah sediakan sebagai ancaman bagi orang-orang yang akhlaknya jelek, banyak menentang kepada Allah, kufur, inkar segala nikmat-nikmat Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafi jahim, pasti berada di dalam neraka jahim, neraka yang sangat panas. Ya, itu termasuk ancaman Allah. Kalau janji Allah tadi, innal abrara lafi naim, ancamannya wa innal fujjara lafi jahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhazat husayhatu wa minhum man khasabna bihil ardh wa minhum man agraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Fakullan, maka masing-masing mereka,
akhadna bidzambihi, kami siksa dengan dosanya karena mereka berbuat dosa. Faminhum, di antara mereka, man arsalna alaihi hasiban, ada yang kami kirim, kami timpakan atas mereka batu kerikil. Ya. Siapa ini yang pakai batu kerikil? Hah? Nah, bro, siapa? Abraha. Nah, Abraha. Ya Allah, ini karena menentang daripada Allah Subhanahu wa taala dan merobohkan Ka'bah. Akhirnya Allah kirim berupa burung ababil yang membawa batu kerikil. Wa minhum man akhazathu sayhatu, dan di antara mereka ada yang disiksa, ya, ditimpa dengan suara yang sangat keras. Artinya suara yang sangat menggelegar sehingga kuping-kuping mereka itu budag, mati, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man khasafna bihil ardh, ada juga di antara mereka yang kami benamkan ke bumi. Siapa? Qarun bersama harta bendanya. Ya. Sama juga Fir'aun, cuma Fir'aun di air mendemnya. Kalau Qarun di tanah, di bumi mendemnya dia. Wa minhum man agrokna, dan sebagian di antara mereka lagi ada yang kami tenggelamkan. Siapa? Fir'aun bersama bala tentaranya. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum, tidaklah Allah itu hendak berbuat zalim kepada mereka. Kira-kira yang zalim Allah apa mereka ini? Yang zalim kira-kira Allah apa mereka? Ya Allah, Allah tidaklah berbuat zalim kepada mereka, walakin akan tetapi kanu anfusahum yazlimun, mereka pada diri sendiri adalah telah berbuat zalim, aniaya kepada dirinya sendiri. Ya tawalladu minhal haibah, merenungkan tentang janji-janjinya Allah ini akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Al-haibah ay al-hazru minal ma'asi, takut daripada perbuatan maksiat. Wal ijlalu lillahi ta'ala, dan selalu mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut berbuat maksiat, takut berbuat dosa. Itu karena merenungkan tentang ancaman-ancaman Allah. Berbuat dosa akan disiksa oleh Allah, masuk neraka jahim, jahanam, ya, neraka sa'ir dan lain sebagainya. Itu adalah tempat orang-orang yang durhaka berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan di antara tempat-tempat atau jalan atau objek daripada tafakur itu fikratun fi taksiri nafsihi anit ta'ati, berpikir, merenung di dalam kelalaian dirinya daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau lagi enak dia sholat, kalau lagi kagak enak ya kagak sholat. Tapi Allah tetap berbuat baik, memberikan sesuatu yang dibutuhkannya. Allah, ini kemurahan Allah kan kepada hamba-hambanya begini. Kalau kita banyak renung tentang kekurangan kita, beribadah taat kepada Allah, itu akan melahirkan apa? Keistimewaan dalam diri kita. Renungkan datu tentang kelalaian diri kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, an ibadatillahi, yaitu ibadah kepada Allah. Wa fi iqbalihi, dan di dalam menghadap diri kita kepada Allah. Li suktihi ta'ala,
kepada murka Allah Ta'ala. Ya. Ini kan kalau dalam doa kita sering baca itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, itu sakhatika wan nar. Ya, murkanya Allah. Kita berlindung kepada Allah. Bi'tiyanihi, dengan melakukan manahahu, apa yang Allah larang, anhu, daripada sesuatu itu. Jadi inilah kelalaian kita, yang Allah perintahkan kita nggak jalanin, yang Allah larang kita kerjain. Itu kan namanya kelalaian diri kita dalam taat. Ma'isanillahi ta'ala ilaihi, beserta berbuat baiknya Allah kepada orang tersebut. Allah tidak akan pernah menunda berbuat kebaikan kepada orang yang mengabaikan taat kepada Allah. Tetap diberikan. Ya, mau ibadah mau kagak, tetap diberikan. Kalau kita pikirin kita sehat, tapi ibadah malas, Allah tetap berbuat baik kepada kita. Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un." Apa hasibtum, apakah kalian mengira, annama khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, abasan, dalam keadaan main-main. Apakah kami menciptakan kamu, wahai manusia, main-main? Kira-kira Allah ciptakan kita ini main-main enggak? Masya Allah. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kamu kepada kami mengira tidak dikembalikan. Padahal pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makanya kita banyak merenung, Allah tuh menciptakan kita nggak main-main. Iya, serius banget ini kita. Makanya kalau yang durhaka siksa, yang taat masuk surga. Begitu. Ya tawalladu minhal haya. Ini bukan al hayatu tapi al hayau ini. Ada yang pakai tak marbutoh. Hayau betul. Saya pakai tak ini, hayatu. Ya namanya cetakan. Ya tawalladu, akan melahirkan, minha, daripada merenungkan kelalaian kita dalam taat kepada Allah Ta'ala. Apa yang lahir? Al-haya'u, rasa malu. Masya Allah, Allah menciptakan saya nggak main-main. Allah selalu berbuat baik kepada saya. Maka malulah kalau kita tidak ibadah, tidak taat kepada Allah. Malu berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya. Ay wa hadza tafakkur. Tegasnya tafakur ini yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, akan menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa takut kita kepada Allah kalau berbuat dosa begini ya. Kalau tidak kita taat kepada Allah. Wa yahmiluka ala laumi sanafsik. Wa yahmiluka, dan akan mendorong dirimu ala laumi nafsik, atas mencela dirimu sendiri. Jadi dengan begitu mencela diri kita sendiri.
wa taubikhiha. Taubih itu artinya menjelekkan diri kita. Kenapa Allah ciptakan kita tidak main-main lalu kita tidak mau beribadah, tidak mau berbuat baik? Itu namanya taubih. Mencela, menghina, menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Wa mujanabati taksiri, dan menjauhkan kelalaian. Menjauhkan kelalaian. Wa mulazamati tasmir, dan melazimkan apa tasmir itu? Kalau bahasa ininya gulung tangan baju itu, menyingsingkan lengan baju, artinya ibadah. Kapan waktunya ibadah itu nggak pakai disuruh, emang udah ngerti. Itu namanya menjauhkan sifat kelalaian, taksir, sembrono, sifat sembrono pada diri kita sendiri. Udah ya, sampai situ aja dulu dah. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman naf'ahu bihi awamiraka wa nawahyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa ta'alaina wa rahmatika wa ansur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.